Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jadi hari ini kita kedatangan tamu. Beliau merupakan orang yang sangat luar biasa, salah satu pendiri dari BKM ternama di psikologi UNN, yaitu BKM C-Sport. Jadi beliau namanya Kak Hardana Putra, akrab disapa Kak tadi. Iya. Bagaimana kalau saya baru ya? Oh, ya. Iya betul. Daju. Panggilannya Daju. Namanya Hardana Putra. Iya tadi. Jadi bagaimana kabar sekarang? Alhamdulillah hari ini sehat, baik-baik saja. Walaupun kita lagi pandemi, tapi saya sudah kena dulu lama. Sudah lama kenanya dan sudah divaksin juga. Saya sudah divaksin, jadi alhamdulillah mudah-mudahan tidak kena lagi dan semoga yang lain juga teman-teman semuanya sehat ya. Amin. Amin. Dan pandemi ini segera berakhir supaya kita bisa kembali back to normal. Amin. Apalagi sekarang kita lagi lagi jenuh-jenuhnya semua kegiatan online semua. Benar, di rumah, WFH dan segala macam itu kan apa ya, sangat melelahkan dan kadang. Ya, juga. Jadi sekarang kesibukan tak apa nih Kak? Selain Sehari-hari saya ngajar di sebuah kampus namanya Politeknik Sekarang Makassar di Petarani. Saya ngajar psikologi, ngajar filsafat juga, ngajar sosiologi juga, ngajar banyak gitu di kampus itu. Gitu. Terus saya di luar juga saya ngajar bahasa Inggris, ngajar lain gitu. Sering nulis juga, di sela-sela ngajar saya nulis, tapi kebanyakan nulis esai untuk koran, media dan sebagainya gitu. Terus rebahan itu weekend rebahan. Weekend rebahan. Apa? Apalagi sekarang WFH. Iya. Banyak rebahan. Justru paling enak tuh kalau WFH tuh rebahan sambil kerja. Cuman waktunya jadi lebih panjang. WFH work from home jadi waktunya fleksibel tapi lebih panjang karena kita kerjanya tidak ada yang kerja gitu. Jadi ngomongin tadi mungkin bisa kita sapa-sapa dulu pemirsa kan? Oh iya. Pemirsa. Nanti panggilannya pemirsa. Itu juga kayak mungkin Atau sahabat saya sport atau apa kan begitu. Ada panggilannya. Kayaknya sahabat sport nanti ikut FS itu Kak. Oh ada sahabat dia. Kalau kita apa sobat atau salam olahraga. Ya salam olahraga harus jadi. Salam saya sport. Atau bisa. Ya. Baik Kak, jadi sebelum kita juga ini kita juga mengingatkan untuk teman-teman penonton untuk tetap menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker, apalagi kita dalam pandemi ini. Jadi bicara tentang sport mungkin teman-teman pemirsa atau Kak Daju di sini udah tahu apa yang sebenarnya dibikin tuh Kak? Iya. Nah jadi kita bikin ini kayak ngobrol-ngobrol, podcast. Jadi kita bakal kedepannya bakal ngobrol-ngobrol tentang psikologi dan olahraga secara keseluruhan. Nah, podcast ini juga muncul karena teman-teman di bidang 3 butuh warna baru, butuh metode baru dalam dalam mendapatkan informasi. Kan biasanya kayak wawancara begitu kan, merasa teman-teman di bidang 3 juga merasa kayak kita butuh hal yang baru sih. Apalagi sekarang marak-maraknya podcast di YouTube dan lain. Kalau saya bilangnya di era of talking. Sejarah kan memang materi sejarah itu sangat penting untuk disampaikan kembali, untuk direfresh kembali. Apalagi sama kita atau pemilihnya mungkin lebih enak ketika kita dapat informasi, dapat ilmunya langsung dari orang yang tahu. Jadi lebih fresh begitu. Apalagi sejarah kan teman-teman kayak kadang lupa terkait dengan sejarah, jadi kita refresh lagi kayak begitu. Ini untuk materi DC insya Allah Kak. Soalnya masih ada. Tetap ada. Tetap ada. Tapi sebetulnya tak apa juga maksudnya. Maksudnya kalau misalnya sejarah akhirnya dipindah ke podcast ini, ya misalnya kan bisa ngomong atau misalnya tetap sejarah tapi tetap banyak. Saya pokoknya apapun buat saya sport lah. Maksudnya saya kalau saya sport lah
selalu bisa. Luar biasa memang ini. Iya. Kak Daju luar biasa memang. Jadi ini juga karena kan kita sudah masuk di era digital kan, apa-apa sekarang sudah digitalisasi semuanya. Dunia maya juga sekarang sudah lagi marak-maraknya kan. Jadi kita kenapa tidak coba kan bikin video dokumentasi yang lebih fresh lagi yang baru lagi. Berbicara soal sesport Kak, ini bagaimana dulu Kak? Mungkin bisa diceritakan sejarahnya tuh bagaimana sesport, kenapa bisa hadir? Ya tentunya ya, saya sport tuh dulu belum ada waktu zaman saya. Waktu zaman saya maba tuh kan, saya kan maba 2006. Jangan kaget ya, 2000 berapa? 18 ya, saya maba 2006, berarti 12 tahun sebelum kamu maba, saya maba. Itu belum ada apa-apa, belum ada lembaga, belum ada organisasi olahraga di psikologi. 2006 tuh bahkan belum jadi fakultas psikologi itu belum jadi fakultas, masih jurusan psikologi yang di bawah fakultas pendidikan. Itu tahun 2006. Waktu itu dekannya kita di bawahnya FIP, jadi saya membayar SPP itu ke FIP, ke fakultas psikologi. Nggak ada fisik, belum ada psikologi waktu itu. Di tahun itu nantinya akan akhirnya ada fakultas psikologi. Pada saat mungkin saya udah masuk setengah semester lah. Akhirnya pindah jadi fakultas psikologi 2006. Waktu itu cuma ada orang-orang yang suka main bola, mahasiswa saya suka main bola dulu. Waktu itu di Gunung Sari, namanya Gunung Sari. Sekarang masih Gunung Sari. Nah, itu kan yang definisi sekarang itu lapangan sepak bola itu dulu. Yang definisi sekarang itu ada lapangan sepak bola. Di situ lapangan sepak bolanya lucu juga karena ada pohon di tengah-tengah. Jadi kita main tapi kadang-kadang selain melewati orang, melewati pohon juga harus gitu, karena ada pohon di tengah-tengah. Itu tempatnya dulu kita main lawan PIS, lawan PPKN. Pokoknya kita sering ikut-ikut lah gitu. Nah, kita karena sering main bola, jadi kayak termasuk kayak saya sama senior, ada Kak Awi, ada saya, ada Kak Ancu, ada Lico, Jiwang, Gumang, Ai, Kancuk, Kawawan, banyak gitu. Dan itu beda angkatan semua, ada 23, 2000, 2001 gitu, segala macam gitu. Nah kayak Kawi itu ada 23, Kawi itu paling jago mainnya, main bola, Kawi itu. Dia pernah jadi UPSM junior waktu itu. Nah, jadi jago banget dia mainnya. Cuman ya karena psikologi tidak terlalu banyak jago gitu ya. Nah, saya juga tidak terlalu jago amat gitu, tapi jago sedikit. Makanya ketemu dan sering ngobrol, sering ngumpul latihan di main bola di situ, main bola di lapangan parkir depannya rektorat. Sekarang perpus ya sekarang. Perpus yang dulu rektorat, sekarang perpus ya. Perpus umum yang sekarang. Iya, perpus umum yang di tengah itu pasti masuk orang kan. Nah, depan situ kan ada lapangan parkir tuh tempatnya orang mendaki. Nah itu kan dulu di situ kita sering main bola juga gitu. Pokoknya main bola, main futsal dulu awal. Makanya tadi dibikin lah insol gitu. Kita seni dan olahraga. Tapi berupa komunitas aja, kayak komunitas KAI, komunitas sekarang tuh banyak komunitas ini, ada KAI, saxophone, psychograph, apalagi tadi itu scientific, terus yang psychocare kan ada juga. Kita sudah tahu. Nah itu dulu itu belum ada sama sekali. Yang ada tuh dulu lembaga itu cuman FSI, psikogenesis, udah cuma dua waktu itu, tidak ada yang lain, tidak ada. Apalagi komunitas tidak ada, karena mahasiswa psikologi masih sedikit. Saya sedang angkatan 50 jadi orang. Nah, kalian berapa? Saya 2018 sekitar 300-an Kak. Berarti berapa kali lipat tuh? 6 kali lipat ya? Saya cuma 50 orang. Bayangkan itu, paling di atas saya cuma nggak terlalu, 2005 cukup banyak. Yang 2004 tidak terlalu banyak. Jadi sekitar itu, jadi kita memang baru kenal. Nah, tiba satu momen kita ke Jakarta, Piastro. Piastro tadi. Iya. Yang luar biasa. Iya, waktu itu kita mengikuti turnamen futsal antar fakultas psikologi seluruh Indonesia. Iya. Ya kan? Itu pertama kali tadi. Itu pertama kali saya naik pesawat. Iya. Tahun 2008.
Gara-gara psikologi kan? Gara-gara futsal, Gara-gara psikologi. psikologi. Gara-gara psikologi, gara-gara futsal. Saya kesana naik pesawat, iya pesawat, pulangnya naik kapal laut. Nah, pulangnya kapal laut itu tidak ada uang, dari cukup pulangnya. Jadi pulangnya naik kapal laut. Nah, sepulang dari sana kita merasa ikatannya makin kuat karena kan beda di angkatan nih. Termasuk AAS, Sandi kan ada. AAS kan coach yang membawa saya sport satu biasa kan. AAS juga waktu itu masih maba, AAS 2008. Kita semua kayak ikatannya kuat karena naik kapal laut bareng-bareng tuh gitu dan segala macam. Terus latihan sama-sama, terus bertanding sama-sama di sana, hampir juara. Waktu itu kita masuk semifinal. Terus waduh, dramatis sekali. Itu semifinal baru pertama kali tuh kan? Iya, semifinal langsung semifinal, saya ikut langsung semifinal gitu. Bahkan kita satu-satunya tim dari luar Jawa. Iya, waktu itu. Sekarang kan di Piasa kan sudah banyak nih. Dulu masih kita satu-satunya yang dari luar Jawa. Karena kita yang nekat gitu. Di luar Jawa tidak ada yang mau. Kita nekat kemarin aja kita berangkat. Karena kita yakin kita bisa. Akhirnya sampai semifinal. Di situ juga di Piasa juga akhirnya diciptakan itu moto bisa itu. Itu kan yang bikin Kak Awi itu bisa itu. Karena Kak Awi waktu itu coachnya. Oh, dia pelatihnya. Karena dia yang paling bagus mainnya. Dia juga senior 2003. Akhirnya sepulang dari Piastro kita lumayan dekat 2008. Kita merasa ini bagus ya, kita bikin lembaga aja nih. Ya, sedikit kita berkumpul di rumahnya Kak Ancu tahun berapa ya? Saya lupa waktu itu. Kira-kira. Saya lupa tahun. Pokoknya tahun berapa ya saya? Mungkin sekitar 2008 2009 lah. Mungkin sekitar 2009 kali ya. 2009 saya pulang ke 2008 tahun 2009 kumpul. Saya lupa tanggal berapa. Mungkin Desember kali waktu itu. Jadi ulang tahunnya saya stop. Ulang tahunnya saya stop berapa? 28 Desember. Iya, 28 Desember kita berkumpul di rumahnya Kak Anju 2005. Kita bicarakan sekali bus. Akhirnya dibentuk Pasai Sport di situ. Tahun 2009 28 Desember. Iya. Oke, jadi sampai sekarang sampai kamu. Iya. Alhamdulillah bisa kita bertahan sampai sekarang. Iya. Dipilihlah waktu itu dibikin logonya, yang bikin logonya saya sama Kak Acung. Yang itu yang sekarang ada di sini kami itu saya bikin itu logonya. Terus dipilih juga ketuanya saya. Ya jadi ketua pertama. Iya, terima kasih sudah melanjutkan. Menghasilkan banyak sekali kader-kader yang luar biasa ya. Menjadi kehormatan juga saya nggak bisa ketemu dengan ketua pertama tuh. Sport. Iya. Terima kasih. Jadi sangat luar biasa. Jadi pada tahun 2009 itu bikin saya seperti tadi masih umur berapa? Masih 2009 kan kamu masih 9 tahun kan? Saya kan masih SD berarti? 2000 ya. Masih SD dan nggak pernah terpikirkan waktu SD bisa jadi ketua saya sport. Berarti itu sebuah pencapaian. Iya, sebuah pencapaian. Mudah-mudahan nanti ini yang menjadi batu loncatan kamu jadi ketua-ketua selanjutnya. Amin. Apapun itu ketua-ketuanya. Amin. Jadi ketua RT, ketua atau ketua DPR. Amin. Ketua DPR kan itu boleh. Jadi pada saat itu yang kita jadikan Kak sport memang sendiri juga atau pada saat itu banyak sekali memang. Saya sport itu kan sebetulnya tidak pernah bisa terbentuk kalau sendiri. Iya. Tidak pernah itu saya mengatakan bahwa saya sendiri yang mendirikan saya. Saya pun terbentuk selalu semangatnya adalah semangat kebersamaan, semangat kolektif. Karena memang basicnya kan sebetulnya olahraga sepak bola yang memang tidak bisa dilakukan kalau kita tidak berbareng-barengan, tidak bersama-sama gitu. Sehingga memang dibikinnya bersama-sama. Saya bersama Kak Awi banyak banget dia sebetulnya, banyak banget yang berpikir dan punya harapan untuk memiliki lembaga resmi olahraga futsal, khususnya futsal ya. Ada saya, ada Kak Awi 2003, ada Kak Acung 2004, ada Kak Wawan 2001, ada Kak Yasser 2005, ada Kak Ancu 2005, Kak Milki 2005, ada Jiwang 2006, ada Ai 2007, Gijo 2007, apalagi itu Acang 2007, aduh mudah-mudahan ada yang saya
tidak ada yang saya tidak sebut namanya. Siapa lagi? Ada banyak, ada Ical 28, ada AA, Santi 28, dua-duanya. Ada Yana 28 juga, Anita 28 juga. Itu banyak banget pengurus saya waktu itu. Jadi kita bikin itu bareng sebetulnya. Karena memang kita punya semangatnya sama-sama. Karena kita sebelum dari Piastro kita masih agak kecewa karena kalah, walaupun kita bermain sangat baik waktu itu. Kita kalah karena tidak beruntung aja, karena waktu itu kita sampai semifinal kalah di penalti. Kita udah kalah 3-0 di babak pertama, babak kedua 3 menit terakhir masih 3-0 sekarang kita kalah di semifinal. Di semifinal. Terus 3 menit terakhir itu kita menyimbangkan, jadi cetak 3 bola 3 menit terakhir, 3 bola saya 3 sama itu saya cetak. Saya cetak 3 sama. Kita benar-benar pada saat itu. Anas yang asis. Oh, jadi saya kan memang sama Anas tuh partner ya di depan striker gitu. Walaupun di futsal tuh jarang ada, tidak ada yang ada yang sama. Dulu kan kita belum tahu sama sekali kali-kali seperti itu, masih kayak kita masih main futsal, penting main futsal. Nah waktu itu saya di depan tuh sama Anas berdua selalu di Gunung Sari itu. Kalau saya sama Anas sudah main di Gunung Sari, waktu itu belum digabung sama teknik dan segala macam. Nah itu selalu kita menang pasti, karena memang saya sama Anas tuh padu banget, dia cocok sekali kita kalau main berdua. Kayak Messi Ronaldo juga nih. Messi kan ada orang sama-sama. Kayak siapa ya? Kayak siapa ya? Rooney sama Tevez kayak. Atau karena saya Liverpool ya, semua masalah sama Sadio Mane. Karena saya Liverpool. Atau di zamannya SANS dulu ada Sterling, Suarez sama Sturridge. Itu. Berarti memang kalau kita beberapa nih sama Kak Sai sudah. Iya, makanya waktu itu kita menang pulang, akhirnya ayo kita bikin. Saya seperti bikin. Tentunya semua sepakat, kita minta tanda tangan kitanya, kan harus ada tanda tangan 100 orang. 100 orang asisten psikologi kita kumpulkan tanda tangan. Mungkin dalam waktu 1 minggu kita kumpulkan. Akhirnya terkumpul dan akhirnya dibikin. Jadi akhirnya adalah berbagai ketiga di Fakultas Psikologi. Waktu itu kan masih ada, baru ada psikologi ini sama FSI. Yang ketiga saya support kembali ketiganya. Jadi organisasi ekstrakurikuler ketiga adalah saya support. Awalnya kan dari rumah Purwa, kemudian MSI, saya support gitu. Waktu itu kayak belum ada saya dan segala macam masih nama saya berarti. Jadi dulu itu Kak, kalau misalnya kumpul-kumpul di mana kumpul? Kita kan sering ngumpul di kantin, ada tempat-tempat duduk di bawah pohon. Waktu itu belum ada PVC kan, jadi kayak gedung BI, gedung BM. Kalian tahu gedung BI, gedung BM yang sekarang Aula Tayyip di depan itu, Prof Tayyip itu kan gedung BM. Di depan gedung BM itu yang sekarang jadi Genset. Tahu nggak tempat yang dekat kasih wadah Genset? Nah itu kan gedung BI itu ada kantin. Nah di kantin itulah kami sering nongkrong gitu, duduk-duduk. Karena kalau malas masuk kuliah di situ kita kalau lagi masuk datang di kampus tapi tidak kuliah. Apalagi saya kan dulu gondrong ya, saya kan dulu rambutku panjang. Nah itu kan saya jarang masuk karena jarang diizinkan masuk sama dosen karena rambutnya panjang. Waktu itu belum boleh. Sekarang cuma boleh jadi. Belum juga. Sampai sekarang nggak boleh. Nggak boleh. Nah dulu itu saya rambutnya panjang juga nggak boleh. Sama nggak boleh. Tapi karena saya kebal gitu ya. Jadi dari pilih panjang rambut dari masuk kuliah. Sekarang kalau instan gitu. Memang banyak terjadi Kak mahasiswa yang lebih memilih apa ya? Rambut gondrong itu kayak menjadi simbol dari mahasiswa. Jadi kayak apa ya? Banyak mahasiswa merasa bahwa kalau saya masih bagus kalau gondrong kayak ini. Ya. Itu kayak Padahal belum tentu ya. Ya belum tentu kadang ya. Padahal mana tambah atas tadi kata-kata. Saya juga kadang merasa tuh, pede itu dulu waktu mahasiswa gondrong, padahal ternyata dulu lah itu hasilnya. Tapi ya, it's okay kan namanya masa muda, tapi waktu itu kan masih kita semua sangat ada, kita masih eksplosif gitu, apapun yang mau dilakukan gitu, tanpa pikir panjang gitu.
Tapi kayak ini Kak, kan tadi Kak bercerita kalau Sesport itu berawal dari Piastro itu kan ya? Iya. Terus memangnya dulu kenapa bentuk lembaga Sesport yang mewadahi olahraga itu besar Kak? Tidak kayak BKM futsal atau saja? Iya. Awalnya sebetulnya kita mau bikin BKM futsal. Cuman yang ikut itu, yang ikut ngobrol sama kita sering sama-sama itu, ada yang suka bulu tangkis, ada yang suka basket, sehingga merasa mereka kok cuma futsal, kan kita juga mau gitu. Nah akhirnya dibikin lah. Kalau gitu sekarang olahraga semuanya gitu. Siapa tahu nanti dengan dibikin ada olahraga baru juga bisa ikut, kayak misalnya anggar atau apa. Kita juga kan waktu itu memang juga punya cerita, kita punya tim futsal perempuan sebetulnya dari dulu itu. Cuman sampai sekarang kayaknya tidak kejadian, susah kejadian gitu. Makanya kita pikir bikin sekalian aja deh olahraga langsung semuanya, biar semua bisa ikut. Kan kita belum punya juga semuanya kan. Dibikin lah. Akhirnya waktu itu jalan lah, bulu tangkis, badminton, basketball sama futsal gitu. Berarti itu tiga cabang olahraga yang paling pertama. Paling pertama, makanya sampai sekarang masih ada juga itu. Berarti dulu sebelum Sesport ada, memang sudah ada mungkin futsal yang katanya? Ada sudah tanding di UI, tanding di olahraga, sudah turnamen lah kita ikuti gitu. Kita sudah ikuti banyak turnamen. Waktu itu skuadnya masih saya, Aas, Kawi, Ciwang, Kamelki, Kayas, penjaga gawang, Kayasa kalau kalian tahu, Tancu penjaga gawang juga. Jadi masih skuadnya tuh yang paling muda 2008, yang paling tua 2003, Kawi itu. 2003 dan 2008 skuadnya isi. Tim futsal semua, tim futsal isi. Jadi itu memang dari futsal juga. Kalau kayak cabang olahraga yang lain itu kan memang sudah sering dia ikut bertanding atau bagaimana? Basket yang sering. Basket. Waktu itu ada Kak Temi, ada KOK, ada siapa lagi tuh? Oh, yang basket tuh. Banyak sih, ada Kak Acung, juga berbasket juga itu. Gitu. Mereka juga sering ikut turnamen di olahraga waktu itu, di fakultas olahraga. Sebelum dibikin saya sekolah. Berarti bisa dibilang Kak Awi adalah pelatih pertama dari tim. Pelatih pertama itu Khalid itu, Pak Coach, the first coach of Sesport, first coachnya Sesport. Memang yang membawa Sesport Piastro pertama dan bisa sampai semifinal tadi. Iya, tapi waktu itu pertama dia tidak ikut. Walaupun dia memang melatih kita dari awal, dari zero. Tapi yang kedua baru dia bisa ikut. Waktu kita berangkat kedua baru dia bisa ikut. Oh, berarti pada saat itu Kak Awi berangkat memang itu Sesport sudah terbentuk kan? Saya itu sudah terbentuk waktu dia berangkat, tapi yang 2008 kita berangkat itu belum. Tapi Kak Awi dan coachnya sudah coach dia. Jadi pada saat ke Piastro itu Kak, tidak ada pelatih memang bawa orang-orang tadi semua satu tim? Cuman kita sering dapat koordinasi dari Kak Awi di telepon. Oh, di telepon. Sama kayak Aas waktu itu. Aas kan awal-awal kan nggak datang, nanti baru agak di belakang baru Asar kan. Tapi Kak Awi memang sampai kita gugur dia tidak datang, cuma sering telepon. Waktu itu juga kita sering kabarin ke sini. Sampai sekarang teman-teman Sesport terakhir berangkat ke Piastro kan sekarang itu namanya bukan Piastro kan? Samit. Waktu yang menang kemarin Samit juga namanya. Iya, Samit 2016 terakhir berangkat 2018 Kak. Oh, terakhir. Nah, karena 19 datangnya ada corona pandemi. Dari tahun dulu bukannya? 2019 berangkat karena saya juga salah satu pemain berdasarkan saya berangkat ke tidak satu pemain apa di bagian mana? Flank ya sama berarti. Satu tim. Saya bukan penyerang, tapi bukan masih disebut kayak penyerang nanti lah karena saya sadar namanya flank ya. Jadi berarti saya flank gitu. Sama asli flank saya berdua. Pivotnya Sandi. Pivot tuh yang di belakang kan? Angkor yang di belakang. Angkornya berarti Sandi. Pivotnya pendarat saya dua. Masih angkor ini. Semua penyerang tadi. Iya. Jadi terakhir itu berangkat 2019. Juga saya alhamdulillah sempat ikut terakhir dan sampai sekarang teman-teman bisa sudah menunggu kapan ini bisa sampai itu kayak
Kan orang kan saya tuh selalu yang ditunggu selalu itu kan. Orang masuk saya karena mau ke Jakarta, mau main futsal. Kan kita juga gitu dulu waktu bikin saya. Itu malah jadi jualan kita. Waktu saya bikin saya sama teman-teman itu malah jadi jualan kita untuk narik orang supaya masuk ke saya. Ini masuk saya supaya kok bisa jadi kayak saya naik pesawat atau ke Jakarta naik futsal, ketemu cewek-cewek di UI misalnya, atau ketemu teman-teman di dari universitas psikologi dari kampus lain misalnya. Itu dia. Jadi jadi jualannya berarti. Jadi saya juga betul yang sudah sampaikan Kak bahwa sport itu memang menjadi jualannya itu. Saya juga pada saat maba Kak bercerita sedikit. Saya masuk di psikologi kan bukan pilihan itu Kak, pilihan orang tua. Saya masuk, saya tidak tahu begini psikologi saya ini. Nah pas PMB diperkenalkanlah saya sport. Diperkenalkan saya sport bahwa saya sport begini kan saya sebelum menjadi mahasiswa memang suka main futsal. Nah, terus disampaikan kalau saya sport pernah juara 2016. Kamu saya cocok. Ini yang mau bikin di psikologi. Berarti kamu masuk dulu baru tahu bahwa psikologi, atau tahu dulu baru masuk psikologi. Kalau saya sport dulu baru masuk psikologi, masuk dulu psikologi, bingung mau ngapain, ketemu saya sport akhirnya punya tujuan. Begitu. Gitu. Jadi masuk karena saya masuk di psikologi kan bukan karena keinginan saya itu Kak. Maksudnya pilihan orang tua. Sabar ya. masuk di psikologi saya mau bikin psikologi ini kan. Datang saya sport menjadi tujuan luar biasa. Berarti saya sport memberikan kamu tujuan. Memberikan tujuan luar biasa berarti. Luar biasa. Saya memberi kamu tujuan hidup. makanya pada saat itu ya saya bilang pokoknya habis acara ini saya daftar masuk saya sport. Akhirnya itu maksudnya acara apa? PMB Kak. PMB ya. Sobat kita cerita. Ini jadi keresahan sekarang kan pandemi itu Kak. Banyak sekali teman-teman yang mau berangkat. Ada saudara namanya Muhammad Fikri Hegal Kak. Itu yang sangat. Kenapa dia? Kalau bisa kira kapan gini bisa berangkat tuh ada lagi gitu. Sabar ya. Siapapun yang namanya Fikri Hegal itu sabar ya. Karena pandemi masih lama. Iya, itu. Kayaknya masih setahunan lagi. Itu. Saya bilang sabar nih sobat. Berangkat lagi. Berdoa saja. Kayaknya saya sport tuh kayaknya sudah takdirnya ikut summit ya. Jadi kapanpun dia pasti akan selalu ikut summit gitu. Karena itu yang memberikan saya sport tujuan juga kan. Iya. Jadi ada harapan juga, ada yang menjadi tujuan bahwa kita harus capai ini. Walaupun kita sudah pernah juara sih. Kita pernah juara dan saya ada di waktu juara saya ada di sana. Saya waktu itu kan mereka tanding itu saya kan masih kuliah S2 di sana di UI. Jadi saya sering datang nonton. Waktu itu bahkan saya jadi live broadcasternya. Jadi setiap pertandingannya saya siarkan secara live dan saya komentari. Dan itu orang selalu menantikan itu broadcasting yang saya lakukan. Jadi orang nonton bareng sambil saya komentari. Jadi dari HP saya itu saya kasih belum ada akunnya saya belum ada. Jadi kayak dari akun Instagram itu saya kasih live untuk orang nonton dan saya komentari. Dan itu jadi epic juga karena banyak orang yang nonton. Dan sekarang nonton itu untungnya pas kamu lagi juara gitu. Pas kamu lagi bagus-bagusnya. Tapi waktu itu banyak sekali yang nonton. Mungkin satu kali nonton ada kayak 10, 100 orang, 50 orang satu kali live gitu. Tapi kayak ada waktu itu videonya kalau saat datang masih ada tanda videonya dikasih lihat kayak di saya sport misalnya dia berbagi video di secretnya saya sport ada yang nonton, secretnya di secretnya Papua ada yang nonton bareng gitu, di Marabunta ada yang nonton bareng, di pokoknya kayak mereka dari segini kan. Terus dikasih lihat semua dia lagi nonton bareng saya sport main gitu. Jadi seru sekali gitu. Berarti saya sport pada saat itu mengalahkan di Euro tadi. Iya, pada saat itu kan Piala Dunia kan. Mengalahkan Piala Dunia tadi orang. Saya waktu itu kan komentatornya. Ya. Saya bahkan bilang waktu itu pada saat kita menang, kalau terakhir bunyi menang, kita juara, saya summit. Saya bilang teman-teman semua rayakan hari ini adalah hari yang bahagia keluar. Kasih tahu semua orang bahwa saya sport juara summit. Hari ini adalah hari ada yang harus dirayakan, bersenang-senang lah gitu. Karena memang waktu itu rasanya sangat senang sekali gitu.
impian dari tahun 2008 dari 2008 sampai baru tercapai 2016 ya. Berarti sekitar 8 tahun. Ada berapa kita lewati beberapa generasi mereka dari Asmani sampai AS jadi coach itu paling kita bisa juara gitu. Itu rasanya kayak Liverpool 20 tahun belum jadi juara gitu. Dari pas pandemi gitu. Iya. Sekarang saya menjadi ketua umum hari ini Kak, masih punya harapan untuk kita harus berangkat lagi ke depan karena harus lah. Apa ya, kalau saya terkira datang tuh Kak melihat pialanya sampai itu kasihan jomblo masih ada di sini. Jomblo kayak makanya itu hari saudara kan pikirnya itu kan dari hati ini harus dicarikan ini pasangan. Jangan masa jomblo. Baru kita bisa ke mau beli gitu pasangannya tapi kan tidak afdol kan. Harus langsung ke sana terus diperjuangkan. Sesuatu yang diperjuangkan itu sesuatu yang berharga kan biasanya. Beda dengan sesuatu yang tidak diperjuangkan tiba-tiba kita dapat itu kan rasanya tidak berharga. Makanya Piala Sambi itu jadi berharga banget karena kita tahu perjuangannya dari awal sampai akhir gimana penderitaannya, apa yang sudah dikorbankan, keringat, air mata, dan mungkin darah gitu yang sudah dikeluarkan untuk mendapatkan piala itu. Makanya sangat berharga sekali ketika melihat piala itu. Tapi bagaimana menurut Kak terkait apakah yang penting itu menurut Kak olahraga? Oh tentu sangat penting. Apalagi saya di umur saya sekarang ini, saya kan sekarang sudah lumayan bukan lagi dibilang remaja ya. Saya sudah masuk dewasa akhir ya. Kalau kalian belajar sebagai perkembangan itu penyakit itu baru muncul karena yang tidak sama kita. Dulu waktu seumuran kamu waktu kita kuliah, waktu saya masih kuliah satu, itu diajak kemana ayo makan apapun ayo, tidak makan juga tidak makan lagi. Sekarang tuh harus jadi obatnya adalah olahraga. Kalau kita olahraga kita fit. Apalagi sekarang kalau di pekerjaan jadi susah tidak ada waktu untuk olahraga. Jadi selagi masih waktunya masih lowong, olahraga itu penting banget. Olahraga itu bisa bikin awet muda, olahraga bisa bikin kita terbebas dari penyakit. Bahkan kayak depresi penyakit yang dibilang silent killer gitu. Obatnya olahraga salah satunya. Gitu. Jadi orang pasti disuruh olahraga. Diabetes obatnya olahraga. Apalagi paru-paru, jantung bisa diringankan dengan olahraga walaupun tidak boleh terlalu keras gitu olahraganya. Ada banyak penyakit yang obatnya adalah olahraga. Gitu. Yang murah. Coba kalau kita berobat, jadi penting banget sebetulnya. Selain itu, selain kesehatan, olahraga juga bisa membangun nilai-nilai kehidupan, termasuk kayak nilai kejujuran, sportivitas, perjuangan, kerja keras, terus persahabatan, kebersamaan, keinginan untuk berkompetisi, need for achievement, banyak hal yang bisa diajarkan dari olahraga. Sehingga dengan melembagakannya itu dalam lembaga organisasi BKM kayak saya sport gitu, nilai-nilai itu bisa diwariskan, bisa ditularkan, bisa dibagikan, bisa dikembangkan gitu. Sehingga kita bisa dapat banyak hal dari olahraga, apapun itu. Memang olahraga sangat penting, makanya juga saya sport dibentuk. Iya, karena waktu itu belum ada juga kan, dan sangat penting. Karena tidak terbentuk itu. Membahas terkait olahraga, kan sekarang ada event olahraga terbesar itu salah satu yang terbesar Euro kan tuh? Euro. Nah, ada Euro 2021, harusnya 2020 gitu, tapi itu ada pandemi itu kan. Semoga sampai juga bisa. Iya, semoga ada nanti ada. Ya semoga. Jadi Euro ini kan ada satu fakta unik yang terjadi di pergelaran Euro kemarin yang Ronaldo itu kasih pindah gol. Apa saya pindah juga nih? Jangan tahu. Jangan sekarang di turun saham. Oh iya, ini turun saham ini ya. Jadi aku ngerasa ekspor di turun saham ya. Tidak ya. Jadi itu bagaimana menurut kakak? Cristiano Ronaldo memindahkan Coca-Cola itu sehingga berpengaruh ke saham dan lain-lain itu. Bagaimana tanggapan kita?
Oke. Ini kita ngomongin saham ya. Oh, Ya. Nah ini kita harus tahu dulu kenapa ada Coca-Cola di situ. ya. Itu kan press release ya, waktu itu momennya press release, artinya di dalam setiap pertanyaan soal kan pasti di bagian akhir selalu ada press release untuk media, karena kan mereka ini bagaimanapun juga ada public itu atau media butuh beritanya gitu, butuh opini-opininya, statementnya gitu. Nah adanya Coca-Cola di situ karena Coca-Cola adalah sponsornya Euro. Coca-Cola bayar ke Euro buat promosi dan akhirnya produknya ditampilkan di situ, di placement di situ. Itu yang tidak disadari mungkin Ronaldo tahu pasti, tapi waktu itu nggak sadar ada kan, ya, tiba-tiba mindahin. Karena kenapa kita tahu ya alasannya kenapa Ronaldo pindahin itu? Karena Ronaldo punya gaya hidup yang sehat. Ronaldo tidak tato, Ronaldo tidak minum alkohol, Ronaldo tidak begadang mungkin. Ronaldo latihan terus-terusan gitu. Maksudnya berada dalam tahap porsi lebih tapi porsi yang tetap sehat, tetap tidak toksik gitu. Nah, cola adalah salah satu minuman yang mengandung banyak sekali gula, glukosa. Itu tidak bagus buat atlet dan buat tubuh kita, karena kan bikin kita jadi gendut, berlemak dan segala macam gitu. Akhirnya tidak sehat hidupnya gitu, darahnya jadi tidak sehat. Nah itulah kenapa dia dipindahin sama Ronaldo, makanya dia Ronaldo minum air putih. Nah memang air putih lebih cocok, lebih bagus untuk kesehatan gitu. Kalau masalah sahamnya ya karena kan di saham ada banyak faktor bikin saham turun, termasuk ya berita-berita seperti itu. Dari sini juga muncul yang Ronaldo effect ya kan? Ada event si Pogba, karena Pogba background Muslim. Islam. Terus ada si pemainnya Swedia ya? Iya, Swedia. Justru dia kasih masuk bola-bola. Ada si Romelu Lukaku, Belgia, dia juga kasih masuk semuanya untuk minta sponsor. Jadi Ronaldo effect. Menarik Euro. Saya Euro ini menjagokan. Saya kan penggemar Liverpool, otomatis saya suka Inggris. Tapi saya tidak menjagokan Inggris Euro tahun ini. Saya menjagokan antara Belanda atau Italia. Karena menang terus kan, Italia sama Belanda menang terus. Besar-besar lagi menangnya 3-0 ya. Tapi gimana tahu dengan Jerman kak? Jerman lawan Hungaria aja berkalah mungkin Jerman toh. Iya. Lawan Hungaria kan 2-1 tuh. Iya 2-1 kan. Terus disamakan. Di menit terakhir baru 2-1. Karena bilang orang Makassar ubah-ubah tuh. Hungaria bagus tapi mainnya. Saya suka. Dari Portugal juga alhamdulillah menjadi lolos yang menjadi kalau saya Portugal. Berarti kamu penggemar Real Madrid berarti? Dulu. Iya. Ronaldo kak. Kalau saya lebih melihat Ronaldo karena Juventus lah sekarang. Kalau saya enggak. Kan Ronaldo. Tapi Ronaldo kan dari ini juga. Oh iya betul juga. Berarti kita rival berarti. Makanya saya bikin baju warna merah katanya. Makanya kamu suka Portugal nggak ada Bruno Fernandes. Bruno Fernandes, Ronaldo. Iya. Luar biasa memang. Ini. Mungkin waktunya sudah habis kak. Kita sudah tadi ditegur-tegur sama. Sama ya. Iya. Yang masak sama yang punya transtudi. Yang punya transtudi ya. Jadi sudah banyak terima kasih kak. Sama-sama. Saya terima kasih sudah diundang jadi orang pertama di podcastnya saya sport ya. Itu sebuah kehormatan. Ya, karena menurut kami juga karena kita yang mendirikan sport pertama, harusnya kita aja yang paling pertama. Walaupun tentunya saya tidak mendirikannya sendiri ya, saya sama Kak Awi, Kak Acung, Kak Wawan, yang lain-lain lah. Insya Allah selanjutnya kedepannya kita mengajak beberapa pendiri lagi yang kayak Kak Awi dan yang lain kita harapkan bakal kita kedepannya kita membahas psikologi olahraga. Iya, bagus itu menarik juga. Iya, karena sekarang juga sport sudah menyentuh ranah psikologi olahraga. Ya, karena kan kemarin itu masih lembaga dan olahraga toh. Sekarang kita sudah mencoba untuk masuk ke dunia psikologi olahraga. Oh iya, bagus itu menarik. Saya mungkin ada yang mau kita sampaikan terakhir. Oh iya. Terima kasih saya Sport sudah mengajak saya jadi tamu di podcast pertama saya Sport. Podcast ini adalah program yang menurut saya patut dilanjutkan, menarik, keren karena baru, inovatif juga. Terus saya berikan semangat ya, saya transfer semangat saya buat Fadil dan
jajaran pengurus agar selalu semangat mengawal Saisport, membela Saisport, dan memperjuangkan Saisport, mengembangkan Saisport sampai bisa jadi organisasi yang membanggakan kita semua, Fakultas Psikologi Makassar ataupun Indonesia nanti mudah-mudahan itu Fadil dan jajarannya semoga terus semangat ya. Dan mungkin terakhir barangkali ya teman-teman katanya mau ikut ada TC ya? Iya, mau ada TC bulan 8. Bulan Agustus ikut ya tahun bulan 8 tahun ini teman-teman angkatan 2020 katanya ikut TC ya. Mudah-mudahan bisa ketemu saya juga nanti di TC ya. Jadi teman-teman yang mau ketemu langsung dengan beliau yang sangat luar biasa, silahkan ikuti TC. Ya, mudah-mudahan pandeminya juga sudah berakhir. Amin. Bisa ketemu lagi. Iya kak. Masa ini mungkin? Udah cukup kayaknya. Kalau ketemu saya, sapa aja dan langsungkan. Gitu. Iya kak. Jadi terima kasih teman-teman. Saya akhiri lebih dari kurang mohon dimaafkan ketika ada kata yang salah dari saya karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesport bisa.